Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sahabat Darul Uswah Channel, akhirnya setelah sekian lama ini adalah konten setelah pasca melahirkan. Ya, jadi di sini dalam konten ini saya ingin bercerita tentang kisah perjalanan saya dalam proses melahirkan normal setelah sesar. Jadi alhamdulillah ini adalah kelahiran putra ketiga saya. Jadi putra saya ada 3 ya. Yang pertama itu dengan operasi sesar, kemudian yang kedua dan yang ketiga alhamdulillah bisa melahirkan secara normal. Jadi di sini saya ingin berbagi tentang kisah saya dalam proses perjuangan untuk bisa melahirkan normal gitu ya. Sebelum kita membahas itu, saya akan bercerita dulu ya riwayat melahirkan para mujahid Allah ya. Jadi awal pernikahan itu ya, alhamdulillah setelah 6 bulan kemudian Allah karuniakan saya kehamilan. Kehamilan yang pertama itu dia keguguran. Nah, jadi ketika usia kandungan 3 bulan itu periksa ke dokter, ternyata janin yang ada dalam kandungan itu dia tidak berkembang dengan baik dan kemudian juga tidak punya detak jantungnya. Jadi kata dokter ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Jadi akhirnya dikuret. Itu perjalanan rahim saya yang pertama. Kemudian setelah kuret itu alhamdulillah tidak berapa lama, 3 bulan kemudian alhamdulillah Allah karuniakan lagi saya kehamilan, yaitu kehamilan anak pertama saya sekarang ya, Gozi. Itu alhamdulillah saya hamil, kemudian 2 bulan usia kandungan saya pendarahan lagi. Saya berpikir udahlah, tak bisa lagi dipertahankan kandungan yang ini mungkin dalam benak. Tapi ternyata setelah diperiksakan ke dokter, alhamdulillah baik, masih bisa dipertahankan. Akhirnya dikasih resep dokter ya, dibeli, akhirnya dikonsumsi dan alhamdulillah jadinya baik. Pada usia kandungan 7 bulan periksa lagi USG, dokter berkata bahwa kondisi bayi itu dalam keadaan sungsang. Nah, jadi kepalanya di atas, kakinya di bawah gitu. Saran dokter agar kira-kira melaksanakan sujud, sering sujud gitu ya. Jadi setelah itu saya sujud, berulang kali sujud gitu kan. Akhirnya pada usia kandungan 9 bulan periksa lagi, tinggal menunggu hari H gitu kan. Ternyata kata dokter posisi bayi masih seperti yang lama, masih sungsang. Dan kata dokter anjurannya ini sebaiknya tidak boleh normal karena bahaya. Ini adalah kelahiran pertama, jalan untuk melahirkan belum ada, masih sempit. Kemudian kondisi bayi juga sungsang, jadi saran saya lebih baik untuk sesar. Itulah kata-kata dokter. Kondisi bayi sudah matang, kalau misalnya mau disesar boleh, silahkan besok dan sebelum terasa sakit, kata dokter seperti itu. Jadi karena saya ada trauma sebelum kehamilan ini sudah keguguran, jadi takutlah untuk mengambil jalan normal melahirkan karena takut terjadi hal yang tidak kepada bayi ataupun diri saya sendiri. Akhirnya dilaksanakanlah proses persalinan secara sesar. Alhamdulillah lahir anak saya saat itu 3,4 kg dengan panjang 50 cm. Alhamdulillah. Jadi setelah itu saya berazam, nanti kalau saya punya hamil lagi pokoknya saya harus bisa normal. Nah, itulah keinginan saya setelah itu. Akhirnya sekitar usia anak pertama saya itu 1,8 tahun ya, belum genap 2 tahun itu Allah karuniakan lagi ternyata kehamilan kepada saya. Nah, jadi saya melahirkan itu anak yang kedua usia abangnya sekitar 2,5 tahun lah, lahirlah adiknya yang kedua gitu.
ketika saya hamil anak yang kedua, itu berulang kali periksa ke dokter gitu, apakah bisa normal gitu ya. Alhamdulillah dokter berkata ini bisa normal gitu. Jadi saya bersyukur gitu. Cuman memang kondisi rahim ibu ini belum bisa kita pastikan gitu, karena jarak terbagi itu setidaknya 3 tahun. Ini masih 2,5 tahun sudah mau lahiran gitu kan. Tapi saya berazam bismillah lah, insya Allah bisa gitu. Pada usia kandungan 7 bulan periksa ke dokter, alhamdulillah ini posisinya sudah bagus gitu. Kemudian usia 9 bulan juga sebelum lahiran gitu ya, menunggu hari H saya periksa juga posisi sudah bagus. Cuman dokter berkata karena ibu punya riwayat sesar, jadi lebih baik untuk melahirkan normal itu di rumah sakit, tidak boleh ke bidan. Karena kalau di rumah sakit insya Allah mungkin penanganannya akan lebih cepat. Tapi kalau di bidan nanti kalau terjadi apa-apa pada rahimnya, sulit untuk ditangani, lama penanganannya seperti itu dan bisa berbahaya untuk ibu. Itulah rekomendasi dokter. Saya bertanya itu bukan kepada satu dokter ya, bisa normal atau tidak. Kurang lebih sekitar 3 atau 4 dokter yang saya tanya, apakah saya bisa normal dok? Seperti itu. Alhamdulillah semua dokter berkata bisa normal ya. Alhamdulillah, saya makin yakin gitu. Disertai juga dukungan suami untuk bisa melahirkan normal. Jadi semangat gitu kan. Tiba di hari H gitu ya, ketika sudah mau lahiran, itu sekitar pukul 2:30, usia kandungan 9 bulan, tapi belum sampai HPL, kurang dari HPL gitu, kelahiran anak saya yang kedua. Jadi belum ada persiapan gitu kan. Niatnya mau melahirkan di rumah sakit, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Pada waktu itu 2:30 malam, hujan deras ya. Sementara rumah sakit yang direkomendasikan itu adalah di Lubuk Pakam, rumah sakit umum Lubuk Pakam. Saya berada rumahnya di Laut Dendang gitu. Jadi jam 2:30 malam tidak memungkinkan untuk pergi ke rumah sakit malam itu. Jadilah akhirnya melahirkannya di bidan dekat rumah gitu kan. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. 2:30 terasa sakit, kemudian sekitar jam 3 pecah ketuban. Karena pecah ketuban itu jadi khawatir, jadi kami akhirnya bergegas ke bidan terdekat. Jadilah kami melahirkan itu di klinik Bidan Lia. Itu letaknya di Komplek Petran, Percusetuan. Jadi alhamdulillah lahir ke sana itu ternyata sudah bukaan 6 gitu ya. Saya tak tahu ternyata bukaan 6 gitu, karena kan belum pernah lahiran normal, jadi nggak tahu rasanya. Ternyata udah bukaan 6. Akhirnya persiapan untuk melahirkan sekitar jam 4:30 pagi. Alhamdulillah anak saya yang kedua lahir dengan berat 3,8 ya, 3,8 kilogram. Kemudian dengan panjang 51 cm, jadi lebih besar dari abang yang pertama gitu. Padahal kalau saran dokter itu, kalau kita mau melahirkan normal pasca sesar, kondisi anak yang ada dalam kandungan itu harus lebih kecil daripada abangnya atau kakak sebelumnya, seperti itu. Tapi alhamdulillah mungkin karena hidayah juga dari Allah ya, jadi pertolongan Allah itu datang, alhamdulillah gitu ya. Saya yakin gitu. Faja'alnahu fi qararin makin, maka Allah tempatkan dia ya fi qararin makin, di dalam tempat yang kokoh, kokoh ya. Jadi itu adalah maksudnya rahim. Jadi Allah berkata bahwa rahim itu adalah sesuatu hal yang kokoh. Jadi saya bismillah ya Allah, insya Allah normal gitu. Memang saat itu kondisi sudah memang pasrah kepada Allah. Apapun yang terjadi sudah pasrah. Saya yakin bismillah insya Allah normal. Apapun yang akan terjadi setelah ini bismillah lah,
Semoga Allah beri pertolongan. Jika pun memang tidak, maka akan sebagai seorang syahidah. Itu sudah yang terbenam di dalam benak saya kan. Akhirnya dengan keyakinan itu saya bisa melahirkan secara normal. Inilah memang terkadang kondisi kita sebagai perempuan ya. Kadang kalau melahirkan secara sesar dibilang nggak apa, kurang perjuangan gitu ya, nggak mujahid lah, nggak mujahidah lah gitu ya kan. Ketika normal, alhamdulillah. Masa normal udah sesar pertamanya berbahaya gitu, banyak kali cerita-cerita orang. Tapi dengan normal itu saya sangat bersyukur gitu. Allah bisa karuniakan gitu kepada saya untuk bisa melahirkan secara normal. Saya bersyukur sekali karena bisa melahirkan secara normal. Rasanya sudah sempurna gitu sebagai seorang wanita gitu, bisa melahirkan secara normal, tahu rasa sakitnya gimana gitu kan. Oh ternyata begini ya melahirkan itu rasa sakitnya. Jadi banyak riwayat yang sudah saya rasakan, riwayat di kuret ya, kemudian riwayat di sesar, kemudian normal. Alhamdulillah semua sudah saya rasakan dan saya sangat bersyukur gitu karena telah bisa merasakan ini semua gitu kan. Baik sesar ataupun normal, dua-duanya sungguh sebuah perjuangan yang luar biasa. Kalau ketika sesar mungkin di awal kita tak merasa sakit, tapi ketika suntikan tulang belakang, kemudian proses pemulihan, proses sesar ya, denyutan jahitan, kemudian belajar miring, belajar duduk, belajar berdiri, belajar berjalan, itu luar biasa sekali. Kemudian tidak boleh beraktivitas secara berat setelah itu gitu ya, luar biasa lah rasanya. Kemudian yang kedua, kalau normal gitu kan, itu sakitnya itu di awal yang mules lah, yang tahap apa rasanya gitu, mules luar biasa sakitnya itu, semakin lama semakin sakit, semakin lama semakin sakit, sampai akhirnya di pembukaan 9 itu sampai 10 baru kita boleh ngeden. Padahal di pembukaan 7 atau 8 itu sebetulnya sudah terasa untuk ngeden, disuruh ngeden gitu, tapi tidak dibolehin sama bidan sampai akhirnya pembukaan itu normal. Karena berbahaya ketika kita ngeden sebelum waktunya, yang ada nanti kita kehabisan tenaga, bayi nggak keluar gitu ya, dan bayinya juga nanti di dalam itu bisa biru-biru karena kita bisa merah-merah gitu badannya, karena kita paksa untuk keluar, kita ngeden padahal waktunya belum gitu. Gitulah, itu mungkin pengalaman saya ya, gimana rasanya melahirkan sesar, melahirkan normal gitu. Bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita, boleh isi kolom komentarnya, di like dan subscribe. Mohon bantuan dukungan untuk channel ini karena ini ada channel dakwah. Insya Allah jika ada hasil dari channel ini maka akan kita infakkan untuk para mujahid. Jangan lupa di video selanjutnya bagaimana tips untuk bisa melahirkan normal pasca sesar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.